Pernah dengar kisahnya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, baku SMS penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender rezeki terus. Dia bilang, kau di surga, oh nyaman di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh. Tapi kata surga, bagaimana caranya? Ah gampang, penghuni neraka kan pandai-pandai. Pandai cari solusi. Tenang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien, selesai. Ya intiplah jembatan dari surga. Hei, kenapa belum mulai itu? Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian di tengah. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh anggota DPR, Forkopimda Kalimantan Timur, terkhusus, terspesial, yang mengundang kita pada malam ini, Bapak Wali Kota Kota Balikpapan, Bapak Dr. Haji Rahmat Masud, SE, ME beserta permaisuri, dan seluruh, kenapa kau bilang orang permaisuri? Cemburunya ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang saya ceramah, sudah lebih 20 tahun, ada 2 momen, ada 2 waktu yang paling susah saya ceramah. Yang pertama, ceramah di depan ibu bapak saya. Paling susah ceramah depan orang tua. Kenapa? Dia tahu saya punya kelemahan. Yang kedua, ceramah di depan guru saya. Ini juga sangat berat. Kenapa? Karena dia tahu ilmu saya. Dan yang kedua inilah saya sangat sulit malam ini ceramah di depan guru. Siapa guru Ustadz Dasat? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad. Nah, ini berat sekali saya ceramah ini. Mestinya saya di belakang. Ini MC-nya ini mau menyiksa saya. Mestinya saya yang kedua supaya saya tinggal senggol-senggol. Nah, maka gelar malam ini konser Deluas. Bapak Ibu tahu Deluas? Dasat Latif Ustadz Abdul Somad. 1 dari Sumatera, 1 dari Sulawesi, ketemunya di Kalimantan. Masya Allah. Saya mau kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Ya. Apa tagline-nya Kota Balikpapan? Apa? Madinatul Iman. Apa artinya? Berkah banyak. Ya. Apa? Kota yang beriman. Hadiahnya nanti minta sama Pak Wali Kota. Masa saya sediakan, saya lagi kasih hadiah. Ya. Nah, Balikpapan ini disebut Madinatul Iman, kota yang beriman. Tapi saudara-saudara sekalian, mengaku beriman itu gampang. Ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo? Betul. Oh, setelah saya pelajari sejarahnya, ternyata turunan ketiga dari bapak saya dengan bapaknya Prabowo itu masih sepupu. Ternyata neneknya sepupu dengan neneknya Prabowo. Mengaku. Ya tahu mengaku. Tapi begitu diklarifikasi ke Pak Prabowo katanya sepupu dengan Pak Ustadz Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya saja baru ku kenal. Mengaku beriman gampang. Yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kalau kamu beriman, mana tanda-tandanya? Saya mengaku wali kota Balikpapan gampang. Wali kota Balikpapan bos. Mana tandanya? Mana? Garudamu. Apa namanya itu? Garuda Pak Walia?
Hah? Nah, itu yang emas itu di sini. Ya, mana tandanya? Mengaku gubernur Kaltim gampang, tapi mana tandanya? Ada SK dari KPU, ada peresmian dari presiden pelantikannya. Saya mengaku gampang, tapi yang susah adalah diakui. Mengaku beriman Allah gampang, tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman itu susah. Nah, banyak sekali ayat-ayat tentang beriman itu. Tapi yang paling konkret, yang paling real, yang paling nyata, orang beriman itu mendirikan sholat. Bu, ada orang mengaku beriman, tapi tidak sholat, bohong. Kenapa? Bagaimana kau mengaku beriman? Tanda orang beriman menurut Quran itu sholat. Dia sholat Ustadz, tapi kau suka nipu. Ada yang begitu? Ada. Dia sholat tapi bicaranya kasar. Dia sholat tapi kau suka curi. Dia sholat tapi tukang gosip. Nah, kenapa ibu-ibu ketawa? Ada kok gosip saya lagi di situ toh? Pasti Nabi bilang itu lagi bajuna watuna di YouTube. Ya. Padahal idealnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sholat tapi tetap melakukan kekejian? Sebabnya adalah karena satu, dia sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Nah, berarti kok tidak ikhlas. Dia sholat tapi sholatnya main-main. Kenapa main-main? Rukun-rukunnya tidak diperhatikan. Sunnah-sunnahnya diabaikan. Mana yang paling sering kita tinggalkan ketika sholat rukunnya adalah tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa. Ada yang sholat, tapi sholatnya apa? Sholat mapito-pito. Ada orang Bugis di sini? Ada? Bubuhan Banjar ada? Bujur? Bujur kalau? Mana itu sholatnya yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya? Itu tumaknina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Sholat duhur 4 rakaat, cowok 2 rakaat. Apa dia bilang? Kan saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sholat. Kalau soal hafal, tidak usah kau baca. Begini saja. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Selesai. Tapi sholat itu bukan soal menghafal, sholat itu ada rukun-rukunnya. Maka oleh malam ini, kalau kalian mengaku beriman, perhatikan tata caramu sholat. Nah sekarang, apalagi ciri-ciri orang beriman itu? Orang yang beriman itu bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Bagus akhlaknya kepada teman, bagus akhlaknya. Orang kalau baik sholat, idealnya bagus akhlaknya. Aduh, bagaimana sama teman, bagaimana sama anak buah, bagaimana sama tetangga, istrinya saja dia kasar. Sama istrinya saja dia kurang ajar, sama istrinya aja suka dia tipu. Padahal dia rajin sholat, berarti kalau begitu ada masalah dengan sholatnya. Ibu-ibu, Bu, Pak, aduh Pak. Ada di sini yang istrinya cerewet? Ada. Kata Nabi, penyebab istrimu cerewet itu ada 2. 1, jarang kau puji. Itu langsung dia bilang betul. Coba, Bu, Pak, kalau istri sering ngomel, kata Nabi pasti penyebabnya jarang kau puji. Dan hebatnya memuji ini, bapak dihalalkan bohong untuk memuji istri. Makin cantik kau sayang, padahal dalam hati kita kau makin tua. Boleh. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini kita sama istri tetangga, pujiannya luar biasa. Assalamualaikum ibu. Waduh, ibu makin muda aja sama tetangga. Cobalah puji istri kita. Selesai dia masak, puji masakannya. Kalau dia dandan, puji dandanannya. Kalau dia tampil, puji tampilannya. Jangan sampai kita terlalu jujur. Nabi itu paling hebat memuji istrinya.
Salah satu cara Nabi memuji istrinya, beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang. Tidak pernah satupun istri beliau dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humaira, karena yang kemerah-merahan pipinya. Memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bahkan bapak mulai malam ini pulang nanti, panggillah istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di kota Balikpapan baru. Nabi bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Giginya yang mancung, ya carilah mana yang baik, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil Blacky. Masya Allah. Ya, yang kedua, penyebab istri suka ngobel kata Nabi adalah suaminya jarang memberi hadiah. Nah, itu dia dengar itu. Bapak tidak percaya bahwa perempuan itu senang sekali hadiah, dan hadiah paling disenang perempuan emas. Nah, coba mau dengar, jawab ibu, bapak-bapak dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kita kasar sama istri, tidak pernah memuji, tidak pernah kasih hadiah, lalu kita mau istri kita soleha. Oh, Masya Allah. Bu, suatu ketika saya pulang ceramah agak lama. Saya bawalah hadiah untuk Mama Nyece. Saya kasih emas Bu Wali, kalung sama gelang. Berkaca-kaca matanya. Ustadz, ibu bapakku saja belum pernah kasih saya hadiah begini. Itulah bukti cinta saya sayang. Lama-lama dia tahu itu palsu. Dia datang Ustaz, dia bilang, ternyata palsu, kau belikan saya Ustaz. Saya bilang, di manalah saya mau dapat emas setebal itu. Kau tahulah honor kita, kasihan. Kalau Rahmat Masud bersaudara undang kita, banyak-banyak lagi. Kalau pengurus masjid, ya seikhlasnya lagi. Ya, dia bilang tadi Pak Gubernur waktu saya dikasih cenderamata, Ustaz cenderamata sudah banyak, yang lain dong. Saya bilang betul. Soal undangan ceramah, kalau Kaltim selalu kami prioritaskan. Guru saya Ustadz Abdul Somad sebelum saya viral, ini Kaltim daerah jajahan saya. Mana-mana saya selalu ceramah dan selalu banyak orang Bugis, Masya Allah. Apalagi Bubuhan Banjar, itu kalau pengajian itu di rumah-rumah guru biar sampai jam 1. Tapi saya heran, masih banyak juga yang jelek akhlaknya. Tapi harus tetap ada pengajian. Kasih, kembali pada pokok persoalan kita. Bapak-bapak kasih hadiah istrimu. Pulang merantau, pulang kerja misalnya, kerja ke Berau sekali sepekan datang, kasih hadiah istri. Tidak mesti yang mewah, tapi adalah cenderamata. Bapak pulang kantor sepekan setiap hari Sabtu, bawa hadiah, meskipun makanan saja, kasih istri-istrimu. Dan ketika wafat, itulah yang akan dikenang selama sama istri. Suami saya kasihan, andai masih hidup, pasti hari Sabtu ini bawa hadiah. Maka malam ini kita harapkan Pak Gubernur dan Wali Kota juga kasih hadiah kepada masyarakatnya. Alhamdulillah. Bu, Pak, hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah terindah bagi masyarakat Kaltim dari Gubernur adalah pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Kami di Sulawesi tidak ada pendidikan gratis, tidak ada beasiswa. Bersyukur Kalimantan Timur, gubernurnya kasih beasiswa. Ada yang pernah datang sama saya, karena saya juga kasih beasiswa Pak Gub, tapi anak yatim. Saya di Sulawesi Selatan, siapa saja yatim piatu datang ke yayasan saya kasih sekolah sampai kapanpun. Dia datang juga sama saya, Ustadz, tapi janda. Dia bilang, Ustadz, boleh saya kasih beasiswa? Saya bilang boleh, yang penting mendaftar kembali SD. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu ya, kalau mau akhlak kepada istri, maka puji dia dan kasih hadiah. Nah, ibu-ibu, kalau dikasih hadiah sama suami, berikan juga penghormatan. Kita tidak usah cerita akhlak dulu kepada orang.
Kita tidak usah cerita dulu akhlak kepada teman kantor. Bermula dari rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti kaya. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti pejabat. Rumah kaya yang bahagia tidak mesti populer. Rumah kaya yang bahagia dasarnya iman. Itulah sebabnya kota Balikpapan ini kalau mau bahagia rakyatnya, iman dasar utamanya. Dan ukuran iman itu sholat. Sudah sholat Ustadz, jangan putus sampai di situ. Datang berjamaah ke masjid. Kalau masyarakat Balikpapan sudah sholat, rajin berjamaah, pasti Allah kasih janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari dalam tanah. Beriman. Nah sekarang bagaimana cara memupuk iman? Bagaimana cara memperbaiki iman? Adik-adik, ada handphonemu? Ada handphone? Adik-adik ada handphone? Kalau handphone dipakai terus kenapa? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau tidak dicas kenapa? Matol, mati total. Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai? Bisa, pakai melempar. Handphone saja kalau dipakai terus pasti lowbat. Kalau lowbat mesti dicas. Iman juga begitu, mesti dicas. Kantor, dunia. Lihat istrinya orang cantik, dunia. Lihat kekayaan orang, dunia. Lihat popularitas orang, dunia. Kapan ngecasnya? Nih, ceramah. Cara ngecas iman, pertama, dengarkan ceramah. Dengarkan nasihat. Anak-anak ibu tidak mungkin bisa paham agama kalau tidak dengar ceramah. Ibu-ibu, tahu Dasat Latif? Tahu Dasat Latif? Dasat Latif, Bu, tidak pernah mondok. Tidak pernah ke Timur Tengah sekolah. Alhamdulillah bisa jadi ustadz. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu waktu bapak saya masih hidup dan saya di kampung, selesai sholat subuh pasti putar ceramahnya Sainuddin Nemset. Disitulah saya dengar ceramah. Oh, bagus ini ceramahnya ini orang. Saya merantau ke Makassar, SMA. Begitu saya mulai nonton TV, subhanallah, alhamdulillah, pendakwa yang pertama saya senang dan baca bukunya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa? Ilmunya enak didengar, tidak suka menyalahkan orang. Belajarlah saya agama. Dari mana bermula? Dari rumah. Maka rumah tangga kota Balikpapan, masyarakat Balikpapan, kalau mau beriman mesti banyak dengar ceramah. Maka kita bersyukur kepada Allah punya wali kota dalam rangka ulang tahun Balikpapannya ini, salah satu diantaranya tablik akbar. Dan sepanjang kota Balikpapan baru malam ini ada dua ustadz kondang. Ustadz Abdul Somad Dasat Latif. Wali kota sebelumnya tidak pernah. Kita bersyukur malam ini berkumpul. Tapi kalau kau sudah dengar ceramah, jangan lagi kau jadi tim juri. Oh, hebat itu Dasat Latif. Tapi lebih hebat Abdul Somad. Memangnya kau ini kita kontes dakwah? Jangan ketawa, saya serius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau anak kita misalnya malas dengar dakwah, dia senang musik, kasih musik yang baik. Ibu-ibu, suamimu selalu marah dan kasar, kasih dengar lagu. Bapak-bapak, istrimu suka ngomel, kenapa kau jarang pulang? Jangan marah, kasih lagu nasihat. Saya kalau mamanya cek bilang, kenapa jarang sekali pulang, selalu keluar. Duduk sandar-sandar, lalu saya menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Nah, pasti berhenti marah. Ibu-ibu juga, kalau suamimu marah dan kasar, kau nyanyi lagi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lihatlah tanda bekas tampar
sering kau lakukan. Oh, berarti orang tua semua banyak di sini. Ini lagu-lagu tahun dulu. Coba Masya Allah. Kalau tidak senang dengar dakwah ceramah seperti ini, dengarkan lagu. Zaman saya kecil dulu, kita kenal sejarah Nabi, kita kenal dakwah-dakwah, nasihat-nasihat melalui lagu. Sudah tua masih nakal, putarkan lagu. Bila Israel datang menjemput. Nah, nasihat. Kita masa kecil, lagu kita lagu-lagu nasihat, Romai Rama. Katakan Tuhan itu satu. Tauhid. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu nasihat. Betul, dapat musiknya, dapat hiburannya, dapat juga nasihatnya. Mas sekarang lagunya kita tidak masuk di akal. Putar ke kiri, nona. Putar lagi ke kiri, Apa kau dapat itu kiri. Ketawa kau karena kau semua pelakunya. Sekarang lagi ada lebih aneh lagi lagunya. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia pret. Apa gunanya lagu-lagu begitu? Coba kalau kita kalau anak kita senang dakwah dengan lagu, kasih lagu-lagu nasihat. Topi saya bundar, topi saya ganti sudah itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Oke lah, kita 24 jam. Masa sih di rumah kita tidak pernah dengar ceramah? Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar agama. Semua kitab-kitab dulu, kitab gundul yang susah dibeli, susah dibaca, semua sudah ada di YouTube. Semua sudah ada di media sosial. Cuma kadangkala yang kita buka adalah aplikasi-aplikasi yang merusak iman. Satu, memelihara iman, dengar dakwah. Dakwah lewat ceramah atau dakwah melalui lagu-lagu atau nasihat-nasihat jenis lainnya. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau saya bersahabat dengan Pak Rudi Mas'ud, saya ketemu, pasti beliau katakan, Ustadz, di mana kita sholat jamaah? Di mana bagus ceramah? Saya ketemu Pak Rahmat Mas'ud, Pak Wali, di mana bagus kita datang ceramah? Tidak mungkin begitu saya landing Balikpapan, Pak Wali, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Ustaz kajili-jili. Iya toh? Ibu-ibu. Ibu. Pak. Tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing tidak ada yang mencium. Tapi begitu dengan kitab suci. Al-Quranul Karim. Dijadikan sampul kulit kambing tadi yang dijijik. Kemudian dicium karena bertemu dengan kitab suci. Selesai dibaca, dicium lagi dan diletakkan di atas ketinggian. Kenapa? Dimuliakan karena berteman dengan kitab suci. Kulit kambing, ketemu derum. Oh, setiap saat dipukul. Pak! Pak! Kenapa? Salah milih teman. Berapa banyak pejabat terpaksa masuk penjara karena salah milih teman. Ada pejabat kita malam ini di sini. Hati-hati milih teman, Pak. Hati-hati milih sahabat. Apalagi yang penjilat. Negara kita ini banyak rusak gara-gara penjilat. Biar salah, siap Pak, siap. Betul gubernur, siap Pak. Pak Gub, Pak Wali. Bapak kan tinggi sekolahnya, doktor. Tapi saya berbagi ilmu. Ciri-ciri muka penjilat itu Pak, kalau Bapak pidato biar tidak lucu tepuk tangan juga. Ah, itu penjilat itu Pak. Syukur Alhamdulillah. Dua bersaudara di tempat ini jadi Allah titipkan amanah. Satu jadi gubernur, satu jadi wali kota. Tapi insya Allah beliau tidak akan curi uang negara. Kenapa? Sudah kaya. Alhamdulillah. Tinggal Bapak harus waspada kontraktor di samping Bapak. Kadangkala kontraktor ini Pak penjilat.
Kadangkala ini yang sudah betul Pak, sudah betul Pak. Hati-hati. Penjilat-penjilat inilah yang banyak merusak negara kita. Mestinya Bapak punya harus yang selalu, kau saya angkat kau sebagai penasehatku. Nasihati saya, ingatkan saya kalau salah. Kalau saya tahu saya salah kau tidak ingatkan, saya pecat kau. Oh, itu baru pejabat yang bersahabat karena Allah. Pernah dengar kisahnya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, baku SMS penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender jeki terus. Dia bilang, kau di surga? Oh, nyaman di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh. Tapi kata surga, bagaimana caranya? Gampang, penghuni neraka kan pandai-pandai. Pandai cari solusi. Tenang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, efisien. Selesai. Ya intiplah jembatan dari surga. Hei, kenapa belum mulai itu? Teriaklah ini dari neraka. Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian di tengah. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pilih teman ini penting. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, hati-hati memilih grup WhatsApp. Hati-hati. Kalau bapak perlu grup WhatsApp, bagus. Masuk grup WhatsApp, baik. Tapi apabila grup WhatsApp itu hanya menyebarkan dosa, hanya menyebarkan kebencian, hanya menyebarkan dengki, menyebarkan hoax, lebih mulia ditinggalkan. Ibu-ibu bertetangga, hati-hati. Kalau ibu-ibu bertetangga dengan perempuan-perempuan hedon, lambat laun ibu jadi hedon. Ibu-ibu yang ada di atas sini, hati-hati memilih teman. Hati-hati, para istri pejabat, hati-hati milih teman. Bisa jadi dia masuk gagal melalui suami, dia masuk melalui istri. Gagal melalui istri, dia masuk melalui adik. Maka hati-hati memilih teman, karena siapa teman kita, itulah pribadi kita. Air tidak akan pernah menyatu dengan minyak, kebaikan tidak akan menyatu dengan keburukan. Maka saudara-saudara sekalian, Kota Balikpapan, hati-hati milih teman. Yang ketiga, kalau mau beriman dengan baik, jangan lupa iman hidayah dari Allah. Maka kita berdoa, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, saya tidak tahu artinya itu Ustaz. Saya tidak hafal. Doa tidak mesti bahasa Arab. Doa boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Banjar, boleh pakai bahasa Indonesia, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau doakan suaminya terhindar dari wanita jahat. Doa yang dibaca, doa minta hujan. Tidak mesti. Boleh bahasa Arab. Bagus kalau bahasa dalam Quran. Kenapa? 1 dapat doa, 2 dapat pahala baca Quran. Tapi kalau tidak hafal, doa itu curhat. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, terimalah doa hamba. Amin. Selesai. Bahkan bapak boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Jangan ketawa, saya serius ini. Sudah, kalau ini kita lakukan, sudah dengar dakwah, berteman dengan orang-orang soleh, kemudian kita minta hidayah dari Allah agar kita terpelihara imannya tetap baik, maka insya Allah termasuklah kita orang-orang beriman. Nah, kalau sudah beriman, apakah sama di hadapan Allah orang beriman dengan tidak? Allah tanya dalam Quran, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Iman pencitraan, la yastaun kata Allah, tidak sama.
Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya berikan dia sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Apa sorga dunia? Punya teman yang soleh. Apa sorga dunia? Teman yang istri yang soleh. Apa sorga dunia? Anak yang taat. Apa sorga dunia? Punya harta yang berkah. Sebaliknya, kalau dia tidak beriman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, iman pencitraan, fasik, kami berikan mereka ke neraka, nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Itu secara pribadi, secara umum, secara masyarakat, secara kabupaten, provinsi. Kalau penduduknya beriman, maka janji Allah ayat yang kita baca tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka saudaraku, kakandaku, adindaku berdua di tempat ini, gubernur dan wali kota, prioritaskan pendidikan iman, prioritaskan kemajuan iman di kampung ini. Bapak tidak usah pusing soal kesejahteraan rakyat, maka Allah yang akan turunkan kesejahteraan di provinsi Kalimantan Timur ini. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya ingin berpantun, karena Pak Gubernur juga tadi berpantun. Maka saya mau berpantun. Cakep ya Bu ya? Saya memang tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua foto sama saya tuh? Nah, ya cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Kedua, dari Balikpapan ke Kota Bontang. Naik bus kota ke Kota Bontang. Di atas bus ada buaya. Ya, saya tidak jadi naik. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.